اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله مولانا ابتدأنا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مزونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالهدي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله تران وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام الكتب حقا وجه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقان وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العين دروس الكتب أجلا عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا
وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين والحمد لله رب العالمين. Kalau mau baca Qasidah Idrus ini itu ada dua versi. Versi yang kedua yang ditulis di wiridnya Habib Umar itu Khulasatul Madan itu dirubah sama gurunya Habib Umar dari teks aslinya dari Habib Abdul Wahid Idrus dirubah oleh gurunya Habib Umar Habib Muhammad Al-Haddad disesuaikan karena buat baca zikir itu kan, jadi zikir makanya ada tambahannya Abi Bakar itu Rahman itu Iya. itu ada bukan ada tambahannya itu dan ada yang dirubah tadi itu wala nansa kamaladdini sa'dan ya kan, teks aslinya bukan wala nansa tapi wala tansa. Jangan kau lupa. Iya, jangan kau lupa. Jadi itu kalau baca selain dari buku wirid itu baca qasidah wala tansa kamaladdini sa'dan. Alam. Waalaikumsalam. Kalau izin Bapak izin. Iya ada. Oleh Hajjul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal has ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Ini karena kita menunggu Ustadz Hasan ya, insyaallah. Maka maulidnya kita letakkan di akhir nanti. Kajian kita Minhajul Abidin karya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sampai dalam pembahasan afatul arba', 4 hal yang bisa merusak hati seseorang. Yang pertama al-amal, yang kedua al-isti'jal, yang ketiga al-hasad, yang keempat al-kibru, angan-angan kosong, tergesa-gesa, iri hati dan sombong. Nah, di pertemuan yang lalu kita bahas dampak dari angan-angan kosong. Yang pertama, orang akan meninggalkan perbuatan taat karena angan-angan kosong dan malas dalam berbuat taat. Apa angan-angan kosong? Angan-angan panjang terhadap dunia ini menjadikan orang itu malas berbuat amal taat. Yang kedua, tarkut taubah wa taswifuha. Angan-angan panjang itu menjadikan orang meninggalkan taubat dan menunda-nunda taubat. Saufa atub, aku nanti aku baru akan bertobat. Wa ana syab, aku masih muda, nanti masih ada waktu untuk taubat. Sekarang masa muda itu masa kita hura-hura terlebih dahulu. Ini orang yang amal, punya penyakit angan-angan kosong, atau sinni galil, umurku ini baru sedikit kok, nanti aja, nanti kalau sudah 60 saya baru mau taubat. Tahu dari mana umur kamu 60? Siapa yang bakal memastikan usia kamu ini sampai 60? Ditakutkan orang yang seperti ini irtalahul himam alal israr fakhtatafahul ajalu qabla islahil amal. Ditakutkan dia ini tertipu dengan perbuatan dosanya yang terus-menerus tidak dia hentikan, sehingga ajal menjemput dia, menerjang dia, dan dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki amal perbuatannya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang ketiga, ini akhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu, al-hirsu 'alal jam'i wal istighal bid dunya 'anil akhirah. Angan-angan panjang itu menyebabkan orang ini menyibukkan dirinya dengan dunia dan melupakan akhirat. Kata Imam Ghazali, karena dia ini tidak memikirkan akhirat, tidak dia pikirkan akhirat itu, angan-angannya ini panjang terhadap dunia, ya sudah, dia pasti akan menyibukkan dirinya dengan dunia ini, melupakan waktunya untuk menyiapkan bekal menyongsong akhirat. Dia akan berkata, akhaful faqr fil kibar. Gimana nih kalau saya tidak kerja sekarang, nanti masa tua saya miskin. Jadi dia sibuk bekerja karena memikirkan nanti takut masa tuanya miskin. Dan lain-lainnya. Nanti kalau saya sakit, saya tidak punya uang, bagaimana? Makanya saya kerja sekarang supaya nanti kalau tahu-tahu saya sakit, saya ini punya uang untuk berobat. Ini kan masa yang akan datang, semuanya yang kamu ini tidak menggenggam. Pasrahkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti pasrah itu kita tidak punya planning di dalam hidup seperti yang saya bahas di pertemuan yang lalu. Yang salah itu kalau sampai kita mengkhawatirkan masa yang akan datang dan bergantung kepada harta yang kita miliki. Itu yang salah. Kalau saya punya planning bekerja untuk masa tua,
Tetapi saya tidak bergantung kepada harta saya bergantung tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sah-sah saja. Yang digarisbawahi oleh Imam Ghazali di sini adalah ketika kita rakus mengumpulkan harta dan bersandar kepada harta yang kita kumpulkan itu khawatir terhadap masa yang akan datang. Ini ciri-ciri orang yang panjang angan. Nah, ini orang yang panjang angan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita bergantung kepada harta yang kita kumpulkan, sehingga seakan-akan kalau tidak punya harta ini, hidup kita pasti akan runtuh. Nah, ini berarti di dalam dirimu ini ada ciri-ciri panjang angan terhadap dunia, angan-angan kosong terhadap dunia. Nah, sampai di paragraf berikutnya ini yang belum kita lanjutkan. Fahadha wa amsaluha, hal-hal seperti ini dan yang semacam ini, kata Imam Ghazali, tuharriku ila talabid dunya warraghbati fiha, akan menggerakkan hati seseorang untuk hidup sekedar mengumpulkan dunia dan menginginkan apa yang terdapat di dalam dunia. Maksudnya yansa ila jambil akhirah, menginginkan dunia, mengumpulkan dunia, rakus kepada terhadap apa yang ada di dunia ini, dan dia melalaikan kehidupan akhirat, melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang seperti ini kalau diajak majelis, tidak ada waktu saya, tidak ada waktu. Ini waktunya saya bekerja di A. Diajak sholat sunnah, tidak ada waktu saya sholat sunnah. Buat kerja dia ada waktu, buat meeting dia ada waktu, buat sholat sunnah tidak ada waktu. Diajak zikir, lorong zikir, pagi zikir, siang zikir, sore zikir, tidak ada waktu saya buat zikir. Ini pagi saya ada acara di A, siang ada acara di B, malam ada acara di C, buat zikir tidak ada. Al-Quran 1 juz setiap hari, tidak masuk di akal. Orang baca Al-Quran 1 juz setiap hari. Oh, ini orang pengangguran tidak baca Al-Quran 1 juz. Ini terbalik jadi pola pikirnya. Karena dia ini angan-angannya terhadap dunia merupakan akhirat. Sebaliknya, orang kalau memiliki angan-angan akhirat, dunia ini yang dia anggap menghabiskan waktu. Dunia yang menghabiskan waktu, bukan akhirat yang menghabiskan waktu kita. Nah, orang menganggap akhirat ibadah itu menghabiskan waktu karena persepsinya yang terbalik, salah cara memandang, salah tujuan. Tergantung orang ini terbagi menjadi dua. Ada orang yang menuju dunia, ada orang yang menuju akhirat. Orang yang tujuannya akhirat ini seperti minyak dan air terhadap orang yang tujuannya dunia. Pasti tidak akan menyatu. Karena tujuannya sudah beda kok. Yang tujuannya dunia pasti yang dia keruk kepentingan-kepentingan dunia. Yang tujuannya akhirat pasti yang dia keruk yang kepentingan-kepentingan akhirat. Nah, orang yang tujuannya dunia memandang ahli akhirat ini bodoh. Menghabiskan waktunya untuk sholat, pengajian, sholawat, zikir. Ini orang bodoh, ini orang. Apa kenikmatan yang dia dapat? Sebaliknya, orang yang tujuannya akhirat, dia memandang orang yang tujuannya dunia itu juga bodoh. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid, wali-walinya Allah ini kadang-kadang terheran-heran melihat ahli dunia ini. Terheran-heran mereka melihat ahli dunia. Kenapa kok mereka ini menyibukkan dirinya rakus, berperang, bahkan bunuh-bunuhan untuk sesuatu yang tidak ada artinya. Jadi mereka ini kadang-kadang terheran-heran, padahal di depan mereka ini ada suatu kebahagiaan, keberuntungan, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang kalau mereka tahu sebenarnya yang didapat oleh ahli akhirat ini,
kalau diketahui oleh orang-orang yang rakus terhadap dunia ini, niscaya mereka akan meninggalkan berebut dunia ini dan akan saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan apa yang didapat oleh ahli akhirat. Cuma karena persepsi mereka sudah berbeda, mereka tidak tahu. Yang mereka kejar, yang mereka ributkan itu sampai perang ini hanya untuk masalah yang fana. Untuk masalah yang fana. Nah, wal jam'i laha wal man'i lima indaka minha, dan mengumpulkan untuk dunia ini dan menyimpan untuk mencegah untuk dunia. Wa agallu ma fil bab an tashghil qalbak. Minimal dunia ini, kata beliau, minimal kalau yang tadi dunia itu menggerakkan orang rakus terhadap harta benda, tujuannya hanya mengumpulkan materi, kemudian jadi kikir, menyimpan dunia ini, orang lain nggak boleh dapat, yang dapat cuma dia saja, jadi kikir. Dan ada yang minimal, orang yang angan-angan panjang ini minimal, kata Imam Ghazali, minimal angan-angan panjangnya ini akan menyibukkan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal angan-angan terhadap dunia minimal akan menjadikan hatinya ini sibuk dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Muhammad. Kemudian Waalaikumsalam. Wa tudayyi 'alaika waqtaka, atau menghilangkan waktu kamu. Memikirkan tentang dunia ini menghilangkan waktu kamu. Habis waktu kamu untuk memikirkan tentang dunia ini. Wa tukthir hammaka wa ghammaka bila faedah wala ta'ilin, dan memikirkan tentang dunia ini, angan-angan tentang dunia ini akan menambah kesumpekan kamu, kegundahan kamu, kata Imam Ghazali. Ada ham, ada gham, dua-dua artinya sumpek ini ya. Coba saya pernah dengar dari Habib Anis, kalau ham itu katanya sumpek yang ada sebabnya. Kalau gham itu sumpek yang tanpa sebab. Nah, kita kadang-kadang kan suka sumpek yang tanpa sebab. Kenapa ini kok sumpek? Tidak ada sebab apa-apa. Itu dalam bahasa Arab namanya gham. Kalau sumpek yang ada sebabnya namanya ham. Nah, Habib Abdul Haddad di ratibkan, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdih yaghfir wa yarham. Jadi kita minta dijauhkan dari ham dan gham. Apa sih sebabnya ham dan gham? Ya dunia ini. Orang kalau sudah sibuk punya angan-angan terhadap dunia, coba kita sehat, ketawa, bahagia, tahu-tahu kita punya angan-angan, lihat ada mobil bagus. Bagus ini mobilnya ini. Kemudian kita menginginkan mobil tadi. Jadi sumpah enggak kita? Jadi sumpah kita menginginkan mobil tadi, uangnya belum ada. Jadi sumpah ini namanya angan-angan terhadap dunia. Terus sholat, Allahu Akbar, mereknya mobil tadi itu terbayang, terus warna mobilnya, terus mesinnya terbayang. Waktu baca zikir, subhanallah, bayangkan mobil tadi. Ini mobil tadi jadi masuk ke dalam hatimu, menyibukkan hatimu dari akhirat, menambah kesumpekan di dalam dirimu, ham dan gham, bila faedah, tidak ada faedahnya sama sekali. Faedahnya kamu mikirkan mobil itu apa? Mikirkan dunia tadi. Tidak ada faedahnya sama sekali. Malah bikin sumpah. Diajak ngomong anak, diajak ngomong istri, tidak connect, tidak nyambung. Karena dia pikir sesuatu yang dia inginkan, tapi dia belum
belum mendapatkan itu, tidak nyambung, dan kamu tidak punya manfaat, tidak ada manfaatnya sama sekali buat diri kamu. Kalau kamu membayangkan negeri akhirat, nah itu manfaat buat kamu, menambah ketundukan kamu. Ya Allah, saya ini belum punya bekal untuk mati nanti. Itu mendatangkan manfaat. Membayangkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya ingin jadi kekasihnya Allah, ingin memimpikan Nabi Muhammad SAW, saya ingin punya kedekatan dengan Rasulullah SAW. Ini mendatangkan manfaat. Tapi karena kamu ini bingung terhadap dunia ini jadi menyibukkan diri kamu, menghabiskan waktu kamu untuk hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ala ma ruya an Abi Dzar radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Dzar Al-Ghifari. Annahu qala, dia berkata, Abu Dzar itu berkata, gatalani hammu yaumin lam udrikhu. Kata Abu Dzar, keinginan satu keinginan itu telah membunuh aku di suatu hari tanpa aku pernah mencapainya. Satu keinginan itu membunuhku tanpa aku pernah mencapainya. Aku tidak pernah mencapainya. Gila, ditanya Abu Dzar itu, wa kaifa dzalika ya Abu Dzar? Apa maksudnya itu wahai Abu Dzar? Apa maksud dari ucapanmu? Bagaimana keinginan kok bisa membunuh kamu? Inna amali jawaza ajali. Nah, ini penjelasannya. Maksudnya apa ini? Kok ada keinginan membunuh kamu tanpa kamu pernah mencapai keinginan tadi? Maksudnya, kata Abu Dzar, keinginanku, angan-angan kosongku itu melampaui ajalku, kata Abu Dzar. Artinya orang kalau mengumbar angan-angan kosongnya terhadap dunia ini, dia mati dalam keadaan sumpek terus. Dia akan mati dalam keadaan sumpek, dalam keadaan dia tidak bahagia, dalam keadaan waktunya terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi bagaimana caranya saya ini supaya hidup tidak sumpek? Jangan punya keinginan terhadap dunia, dalam tanda kutip. Jangan punya keinginan yang tidak ada manfaatnya terhadap dunia ini. Jangan. Punya keinginan terhadap akhirat. Punya keinginan terhadap akhirat. Karena yang bikin orang sumpek, yang menjadikan orang sumpek, itu ketika timbul keinginan terhadap dunia ini. Ini termasuk angan-angan kosong, kata Imam Ghazali. Warabi', yang terakhir, dampak dari angan-angan kosong yang terakhir, yang keempat, al-qaswatu fil qalbi, menjadikan hati seseorang itu keras. Wan nisyanu lil akhirati, dan melupakan akhirat. Bagaimana kok hati orang keras? Hati orang itu kalau sudah keras, dengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasa. Sekali lagi, ujung-ujungnya karena angan-angannya beda. Orang yang angan-angannya akhirat pasti akan berbeda dengan orang yang angan-angannya dunia. Yang angan-angannya dunia, ini orang yang angan-angannya kosong. Nah, panjang angan. Hatinya menjadi keras. Dengar nama Allah, biasa. Dengar nama Nabi Muhammad SAW, biasa. Dengar tentang negeri akhirat, ada tawaran surga, ya biasa, dia tidak menginginkan. Tidak menginginkan itu dia. Baca ayat-ayat tentang surga, ya biasa saja. Tajri bin tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Baca tentang ayat-ayat neraka, sama sekali tidak takut ya. Tidak takut.
Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddada. Biasa dia baca. Padahal itu ayat yang seremnya luar biasa. Allah aja kan sudah nakut-nakuti di dalam ayat itu. Narullah, apinya Allah Subhanahu wa taala, al-muqaddah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya rasa takut, angan-angannya itu akhirat, keinginannya akhirat, membaca itu dia pasti akan bergetar hatinya. Karena dia angan-angannya dunia, dia akan bergetar hatinya kalau disebut ahli dunia. Disebut namanya satu konglomerat luar biasa. Karena dia angan-angannya dunia. Jadi kapan bergetarnya dia? Disebut ahli dunia. Nah, disebut umpamanya ada keuntungan kalau kamu melakukan ini, wah, semangatnya dia luar biasa. Ada kabar saham turun, telur naik, minyak naik, bergetar hatinya, takut dia. Oh, bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan ini? Bahaya ini, hidup saya dalam kesempitan ini. Ya, ini karena angan-angan dia yang dia tuju itu berbeda dengan yang dituju oleh ahli akhirat. Orang yang menuju ahli akhirat, dunia seisinya ini sama sekali tidak ada di dalam hatinya. Makanya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, andai kata langit itu jatuh ke bumi, langit itu runtuh, jatuh ke bumi, dan aku di tengah-tengah terhimpit antara langit dengan bumi, aku memiliki keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberi jalan keluar kepada dia. Nah, karena dia punya kepercayaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersandar sama sekali kepada dunia. Waktu dia mau wafat, memang sederhana sekali kehidupannya Abdullah bin Mas'ud ini. Waktu mau wafat, ditanya oleh sahabatnya, apa warisan kamu buat anak-anak kamu? Ini kamu ini sudah sekarat ini. Apa yang kamu tinggalkan sekarang buat anak-anak kamu? Saya tinggalkan buat anak-anak saya surat Al-Waqiah. Kalau orang zaman sekarang ini tidak waras ini. Ninggal buat anak-anaknya surat Al-Waqiah. Ninggal itu cek atau saldo di bank, ninggal buat anak-anak. Tapi Abdullah bin Mas'ud, aku tinggalkan buat anak-anakku surat Al-Waqiah. Jadi surat Al-Waqiah ini buat apa surat Al-Waqiah? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang baca surat Al-Waqiah, tidak mungkin dia akan kekurangan. Tidak mungkin dia akan kekurangan, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau meninggalkan buat anak kita sesuatu yang fana atau sesuatu yang abadi? Kalau kita mau mikir ya, sesuatu yang fana atau sesuatu yang abadi? Ninggal buat anak-anak kita bank dunia atau bank akhirat? Nah, bank dunia ini, bank-bank yang ada sekarang ini, yang mungkin lenyap enggak? Mungkin lenyap. Kalau kita tinggal bank akhirat itu Allah. Kita tinggali Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak-anak kita. Kita tinggalkan untuk anak-anak kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak kita ini orang yang paling kaya di dunia ini. Tapi kalau kita tinggali untuk anak-anak kita ini dunia, maka mereka adalah orang yang paling miskin. Walaupun nominal yang ada, yang kita tinggalkan untuk mereka ini sangat besar. Berapa banyak orang tua yang meninggalkan harta untuk anak-anaknya, perang anak-anak yang miskin, habis. Dan berapa banyak orang tua yang meninggalkan keyakinan kepada anak-anaknya, anaknya ini hidup berkecukupan, cukup, karena dia bersandar kepada Allah. Laisal ghina ghinal ard walakin ghina nafs, kata Rasulullah SAW.
kekayaan yang sebenarnya itu bukan materi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta. Nah, li'annaka idza ammalta al-'aisha at-tawil la tadhkurul mauta wal qabra. Karena kamu jika memiliki angan-angan terhadap kehidupan ini, kehidupan dunia ini, punya angan-angan yang panjang terhadap dunia ini, ya sudah, kamu akan terus-menerus menyibukkan dirimu dengan dunia ini. Kamu lupa bahwa suatu saat kamu akan mati, masuk kubur, kata Imam Ghazali. Karena kamu asyik terhadap dunia ini, kamu lupa kamu nanti suatu saat akan mengalami kematian dan masuk kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah Subhanahu wa taala. At-takatsur, berlomba-lomba, bermegah-megahan terhadap dunia ini melalaikan kamu. Alhaakum, melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi maqabir, pemakaman. Nah, ini ada beberapa ahli tafsir mengatakan maksudnya sampai kamu mati. Sampai kamu mati. Ada lagi yang mengatakan kamu kalau tidak mau lalai dari bermegah-megahan, sering-sering ziarah kubur. Kalau kamu sering-sering ziarah kubur, mengantarkan jenazah, ingat mati, itu mengobati seseorang dari angan-angan pendek. Ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali obatnya. Obatnya angan-angan panjang, maksud saya. Angan-angan kosong ini obatnya apa? Ya ingat mati. Saya supaya ingat mati ini gimana? Sering-sering ziarah kubur. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Ziarahilah kubur, karena menziarahi kubur itu mengingatkan kamu terhadap negeri akhirat. Nah, ziarah kubur ini termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menziarahi kubur. Ahlan sahlan. Minhajul Abidin. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Jadi kalau kamu sibuk terhadap dunia, maka kamu akan, kata Imam Ghazali, kerugiannya nanti hati kamu akan keras, kamu melupakan akhirat, kamu tidak akan ingat terhadap kematian dan kubur. Sehingga ketika datang waktu kamu meninggalkan dunia ini, nanti kamu tidak ada persiapan. Kama qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ithnatan, kata Sayyidina Ali, sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian itu ada dua. Apa yang ditakutkan Imam Ghazali? Yang pertama, tulul amal, panjang angan atau angan-angan kosong. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, syahwat. Apa sebabnya? Kata beliau, ala wa inna tulal amali yunsil akhirata. Ketahuilah sesungguhnya panjang amal itu akan melupakanmu dari negeri akhirat. Wattiba'al hawa yasuddu 'anil haqqi, dan mengikuti keinginan nafsu syahwat itu menutup dari jalan kebenaran. Orang kalau sudah hidupnya mengikuti keinginan nafsunya, maka dia akan tertutup dari kebenaran. Karena kebenaran itu di mata dia bisa salah karena tidak sesuai dengan keinginan nafsunya. Kalau sudah mengikuti keinginan nafsu, fatwa itu bisa berubah-ubah. Berubah-ubah sesuai dengan
sesuai dengan keinginannya, syahwatnya. Kalau sudah orang mengikuti keinginan nafsu, pemahaman Al-Qur'annya juga bisa dirubah mengikuti keinginan hawa nafsu. Jadi Al-Qur'an itu bukan jadi imam dia, tapi dia yang menjadi imamnya Al-Qur'an. Terbalik, dia membaca Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an disesuaikan dengan keinginan nafsunya. Kalau orang sudah mengutak-atik pemahaman yang benar untuk kepentingan pribadi, itu dia akan tertutup dari kebenaran yang hakiki. Nah, orang kalau mau mendapat kebenaran yang hakiki, langkah yang pertama yang harus dia lakukan menundukkan hawa nafsu. Tidak punya kepentingan hawa nafsu terhadap kehidupan ini, nanti akan muncul kebenaran yang hakiki di depan hidupnya. Nah, fa'idzan yasiru fikruka wa mu'dhamu amrika fi hadithid dunya wa asbabil 'aish fi suhbatil khalqi wa nahwiha. Nah, kalau kamu sudah punya angan-angan panjang, kamu melupakan akhirat, hatimu menjadi keras, maka pikiran kamu, perkara-perkara kamu di dalam keseharian kamu, sebagian besar urusan kamu, semuanya nanti akan berkutat tentang dunia saja. Ngobrolnya dunia, mikirnya dunia, duduk yang dibicarakan ya sudah dunia. Dunia terus, kata Imam Ghazali. Wa asbabil 'aish fi suhbatil khalq wa nahwiha. Dan sebab-sebab yang mendukung kepentingan kamu itu dalam bersahabat dengan makhluk. Yang kamu cari persahabatan dengan makhluk yang mendukung dunia kamu. Yang mendukung dunia kamu. Fayaksu al-qalbu min dzalika, maka hatimu akan menjadi keras karena dampak dari hal tersebut. Wa inna mariqatul qalbi wa safwatuhu bi dzikril mauti wal qabri. Ini seperti yang saya sebutkan. Karena lembutnya dan jernihnya hati itu bisa timbul dikarenakan mengingat kematian dan kubur. Kalau mau hati kita lembut dan jernih, riqah, peka, hatinya ini peka, yang seperti yang saya sebut tadi, disebut nama Allah bergetar, disebut nama akhirat, Rasulullah SAW bisa menitikkan air mata. Kalau mau hati kita ini peka dan jernih, caranya bagaimana? Bidzikril maut wal qabr. Banyak mengingat kematian, banyak mengingat kubur, wassawab wal iqab, mengingat balasan-balasan yang dijanjikan oleh Allah, mengingat hukuman-hukuman yang merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wa ahwalil akhirah, dan mengingat keadaan-keadaan yang terjadi di akhirat nanti yang ada di depan kita, nanti hati kita akan peka. Nah, begitu orang berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan langsung menghujam masuk ke dalam hati kita dan akan berpengaruh ke dalam pikiran kita, berpengaruh dalam kehidupan kita, kemudian akan merubah sikap kita menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya sih saya supaya seperti itu? Kita pernah melihat ada orang kalau disebut nama Allah, Allah bergetar hatinya, sampai terucap kadang-kadang di lisannya, sampai bergetar. Getaran hatinya itu kadang-kadang sampai berpengaruh di dalam jasadnya, sampai jasadnya ikut tersentak. Saya pernah melihat orang disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala jatuh pingsan sampai 3 hari. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya ini. Kalau dulu hanya baca di cerita-cerita gitu ya, tapi saya alhamdulillah pernah melihat itu, cuma bukan saya sayangnya, orang lain saya lihat gitu ya, saya kagum, ya Allah, bagaimana ada orang seperti ini, subhanallah, disebut nama Allah, disebut tentang negeri akhirat, jatuh dia pingsan 3 hari karena bergetar hatinya.
bisa seperti itu. Kata Imam Ghazali, kalau kamu mau tersentuh seperti itu, dan sebaliknya orang yang cinta dunia keluar idola duniawinya, pingsan juga. Hah? Sayangnya pingsan bukan karena disebut namanya Rasulullah SAW, histeris ya. Hah? Begitu dunia yang dia idolakan itu muncul di depan dia, kamu dapat undian 1 miliar, jatuh dia pingsan langsung. Karena yang dia idolakan itu. Nah, tergantung kita ini mengidolakan apa. Nah, saya pernah bertemu dengan seseorang, tidak perlu disebut namanya. Kita ajak pergi lihat pemandangan, kalau di sini puncak, lihat gunung. Orang kalau diajak pemandangan seperti itu, asyik. Kita ajak jalan-jalan. Ini orang asalnya dari Hadramut sana, isinya pasir sama batu. Maksudnya kita mau menunjukkan dia ini indahnya apa Indonesia. Dingin dia kayak kuah nggak pakai garam. Kita kan maunya kita tunjukkan itu, wah luar biasa ini. Tapi dia ini dingin, tidak bergemik. Ayo baca kitab. Loh, ini sudah sampai sini baca kitab lagi. Ini lihat ini loh pemandangan ini. Ini ada hal yang indah, ngobrolnya akhirat terus. Akhirnya lama-lama kita tanya, ini lihat ini pemandangan seperti ini. Tidak ada yang masuk ke dalam hati saya, sebab yang ada di kepala saya ini semua ini gambar yang ada di depan saya ini kiamat semuanya hilang. Yang ada di kepala saya ini akhirat. Waduh, baru kita tahu ini orang hidupnya semua yang di kepala dia adalah akhirat. Sehingga kita bawa ke tempat yang indah saja, ya sudah, orang ada magomnya masing-masing ya. Ada orang yang melihat keindahan itu berdecak kagum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal spiritual, kondisi spiritual orang itu macam-macam gitu ya. Tapi ini menunjukkan dia ini betul-betul fokus terhadap akhirat. Kita ajak ke puncak ini, yang dia pikir ini kalau kiamat hilang semua ini keindahan ini. Subhanallah. Nah, kata beliau, kalau kamu mau memiliki hati yang peka, yang jernih, bidzikril mauti wal qabri wal thawab wal iqab wa ahwalil akhirah. Wa idza lam yakun syai'un min dzalika, kalau kamu tidak memiliki nasib sedikit pun dalam mengingat akhirat, dalam mengingat kematian, dalam mengingat kubur, kalau kamu tidak punya sedikit pun bagian dalam hal tersebut, famin aina yakunu li qalbika riqqatun wa safwatun. Terus kamu mau mendapatkan kepekaan dan kejernihan hati dari mana lagi? Jadi Imam Ghazali mau menjelaskan tidak ada jalan untuk mencapai kepekaan dan kejernihan hati kecuali dengan banyak-banyak mengingat kematian, kubur, dan kondisi akhirat. Nah, itu diantaranya dengan cara memutuskan angan-angan kosong. Sebab angan-angan kosong ini yang menjadikan seseorang lupa terhadap kematian dan akhirat. Qala Allah Ta'ala, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Allah berfirman, ini firmannya kan sebetulnya tentang ahlul kitab. Wa yakunu kalladzina utul kitab. Jangan, hendaklah mereka itu tidak menjadi seperti orang-orang yang dulu diberi kitab min qablu, dari sebelum mereka. Bagaimana itu orang-orang ahlul kitab ya Allah? Supaya kita tidak jadi seperti mereka. Apa maksudnya? Tidak jadi seperti mereka, apa yang sudah mereka lakukan? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mereka itu punya al-amadu, punya kesempatan atau umur yang sangat panjang, menjadikan angan-angan mereka ini panjang gitu ya. Angan-angan mereka ini kosong, ditunda, lupa terhadap negeri akhirat. Angan-angan panjang itu menjadikan faqasat qulubuhum, menjadikan hati mereka keras.
Ini maksudnya dalilnya Imam Ghazali bahwa angan-angan panjang itu menjadikan hati keras dan merupakan seseorang dari negeri akhirat. Nah. Masih ada waktu ya? Masih ya? Fa'idah innaka idza tawalta amalaka. Jadi kesimpulannya, kalau engkau membiarkan angan-anganmu panjang, angan-angan kosong, qallat ta'atuka. Amal taatmu akan menjadi sedikit. Wa ta'akhkharat taubatuka. Taubatmu akan tertunda. Ini kesimpulan dari pembahasan kita ini ya. Kalau angan-angan kita ini panjang terhadap dunia, amal taat kita sedikit. Taubat kita akan terus tertunda. Nanti saya masih muda, masih ada waktu. Nah, nanti kalau saya sudah umur 50, umur 50, wah 50, nanti aja nih. Kalau sudah umur 60 nanti lagi. Terus seakan-akan kita ini kekal di dunia ini ya. Tahu-tahu Israel kirim salam. Israel datang tidak pakai SMS ini, langsung datang ini. Wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau pakai SMS enak, kita bisa siap-siap. Tidak pakai SMS Israel datang. Nah, wa kathurat maksiatuka. Sudah amal taatnya sedikit, taubatnya tertunda, maksiatnya akan terus bertambah karena dia tidak ingat akhirat. Maksiatnya akan terus bertambah, taubatnya ditunda-tunda. Washtadda hirsuka, ketamakanmu akan semakin menjadi-jadi, kata Imam Ghazali. Wa ghasa qalbuka, hatimu akan keras. Wa azumat ghaflatuka anil akibah, dan kelalaianmu terhadap kehidupan yang nanti akan membesar, menguasai hidup. Fadahabat, kalau sudah seperti itu, fadahabat wal iyadu billah in lam yarhamillah, kata Imam Ghazali, kami berlindung kepada Allah, kalau tidak dirahmati oleh Allah, fadahabat akhiratuka, akhiratmu akan lenyap. Ya sudah, senengmu cuma di dunia ini aja, kesempatanmu cuma di dunia ini saja, akhirat lenyap dari sini. Fadahabat akhiratuka wal iyadu billah, kalau Allah tidak merahmati kamu. Fa ayyu halin aswa min hadhihi, kata Imam Ghazali, apa ada kondisi yang lebih buruk dari hal ini? Kondisi seseorang tidak punya kesempatan nanti di akhirat. Ada tidak kondisi yang lebih buruk dari ini? Tidak ada. Saya sering mengumpamakan kalau umpamanya kita hadir kajian ini, hadir kajian ini dari rumah jalan jauh, kan capek. Kita pasti sudah punya planning. Nanti kalau sudah selesai kajian, insya Allah selesai kajian, saya mau pulang ke rumah. Sampai rumah apa yang mau kita lakukan? Pasti hal-hal yang menghilangkan capek, rasa capek. Mau istirahat, yang punya AC pasang AC, mau tidur, mau istirahat. Nah, coba kita bayangkan, selesai kajian, badan kita penat, pulang kita di tengah jalan, mobil kita dihadang orang. Ini cuma ilustrasi saja ya, mobil kita dihadang orang, diculik kita, dimasukkan ke dalam kotak, dipaku kotaknya, sempit, kotak itu sempit. Ya sudah, kita di situ terus 1 tahun. Kira-kira bagaimana stresnya gitu? Nah, padahal kita punya bayangan kembali nanti ke rumah, kembali istirahat, tidur, makan, nikmat. Tahu-tahu yang terjadi, diculik, dimasukkan ke dalam kotak, ditutup, sempit kotaknya. Mau nangis tidak ada orang tahu, teriak tidak ada orang tahu. Ada enggak kondisi yang lebih buruk dari ini? Hah? Stresnya seperti apa kita? Nah, ada enggak yang lebih buruk dari ini? Ada.
orang yang sudah capek hidup di dunia. Hidup di dunia ini capek tak? Capek, banyak problem kita ini hidup di dunia ini. Ada sakit, ada COVID, ada macam-macam. Alhamdulillah COVID sudah lenyap. Ada pemikiran, ada utang yang harus dibayar. Ahlan sahlan, Hasan. Nah, ada tamu dari Singapura. Biasa setiap 2 minggu sekali kajian bersama kita lewat Zoom. Nah, nanti kita lanjutkan. Ustaz Hasan. Ahlan sahlan. Assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. والله مبروك وسهلا عبد الحبيب ما شاء الله هيا بالحبيب ما شاء الله والحالة بخير ما شاء الله اهلا وسهلا يا مرحبا يا الله اهلا وسهلا كيف حالكم بخير حسن ما تعبتم لا لا الحمد لله ما شاء الله kita lanjutkan sebentar ya. sampai mana Saya kasih contoh ilustrasi tadi kan, orang pulang mau membayangkan istirahat di rumahnya, tiba-tiba diculik orang, dimasukkan ke dalam kotak sempit. Ada nggak yang lebih buruk dari ini? Ada. Apa yang lebih buruk dari ini? Orang di dunia itu capek hidup di dunia ini, lelah hidup di dunia ini, macam-macam yang kita alami. Ada hutang yang harus dibayar, ada pajak yang harus dibayar, ada listrik, ada air, ada macam-macam yang harus dibayar di dunia ini. Setiap hari kita berpikir bagaimana caranya saya bertahan hidup di dunia ini, pulang ke akhirat. Kita ini semua menuju ke akhirat, pulang ke akhirat. Yang kita bayangkan nanti kita pulang di akhirat mau istirahat atau enggak? Ternyata di tengah perjalanan menuju akhirat diambil kita, diculik, dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, masuk ke dalam api neraka. Api neraka ini la yamutu fiha wa la yahya. Sampai kapan ini di api neraka ini? Kata Allah, 1 harinya seperti 1000 tahun kamu. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang yang tidak mempersiapkan diri menyongsong akhirat ini, orang gila. Orang gila yang menghabiskan waktunya untuk dunia, tidak mempersiapkan diri. Kata Imam Ghazali, fa ayyu halin aswa min hadhihi wa ayyu afatin a'zam min hadhihi. Bencana apa yang lebih besar dari bencana ini? Orang yang kehilangan akhirat ini. Wa kullu hadza bisabab tulil amal. Semua ini hanya disebabkan satu penyakit, panjang cita-cita, panjang angan-angan atau angan-angan kosong terhadap dunia ini, tertipu terhadap kehidupan dunia ini. Gara-gara angan-angan kosong ini, amal kita sedikit, taubat kita tertunda, maksiat kita banyak, ketamakan kita menjadi-jadi terhadap dunia, hati kita keras, kelalaian kita terhadap akhirat terus menerus, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk bekal, menyiapkan bekal menuju ke negeri akhirat. Lenyap keberuntungan akhirat kita. Na'udzubillah min dzalik. Semua karena panjang angan. Nah, ini kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang.